Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan seperti biasa sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video. Mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 begini firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Nah sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut yang mana ini adalah kesaksian dari kakak beradik yang sekarang sudah menjadi mualaf dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Memang saya kurang nyaman dengan agama saya yang sebelumnya. Saya bingung dengan pengajaran di agama saya yang sebelumnya. Dan saya juga bingung tentang posisi ketuhanan di agama saya yang sebelumnya. Artinya Amel ternyata sudah lebih dulu memendam ketidaknyamanan di dalam agama sebelumnya. Tapi tidak pernah ngomong. Ya, karena saya takut. Ya, di saat kakaknya sudah mengalami satu dorongan ingin masuk agama Islam lalu curhat sama Amel, ternyata Amel juga punya keinginan yang sama begitu. Subhanallah. Ini jarang-jarang pemirsa kakak beradik kompak memutuskan untuk pindah agama menjadi muslim. Ini sebuah hidayah yang luar biasa. Semakin penasaran kita ingin menggali lebih jauh lagi tentang pengalaman mereka berdua ini. Mungkin boleh diceritakan yang kalian lakukan berdua setelah saling curhat ini, ya, bahwa Zahra menceritakan kepada Amel tadi tentang mimpi gitu ya, yang didengarkan kok membuat hati jadi tenang, yang sebelumnya itu gundah, kacau, frustrasi, banyak problem. Seakan-akan ini azan menjadi satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan kepada Zahra, Amel, kemudian Amel ternyata juga sudah sejak lama berkeinginan pindah agama tapi tidak berani mengungkapkannya. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan? Setelah itu kami memutuskan untuk bertemu salah satu tokoh agama Islam, khususnya di Bandung itu. Iya, khususnya kami ingin bertanya lebih dalam lagi tentang perbandingan agama Islam dengan keyakinan kami yang sebelumnya. Iya. Untuk memantapkan. Setelah itu kami memutuskan untuk benar-benar harus pindah agama keesokan harinya. Jadi apa yang dijelaskan Ustadz kepada kalian berdua sehingga semakin memperkuat keinginan pindah agama itu? Tentang poin pentingnya adalah Nabi Isa. Ternyata Islam selama ini mengimani Nabi Isa. Yang di agama kami sebelumnya itu beda. Dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan. Jadi maksudnya kok lebih logik gitu Islam itu. Nah teman-teman sekalian, demikianlah kesaksiannya, dan sebelum kita membahas bagian ini lebih lanjut, saya perlu memberitahukan di awal bahwa konten ini dan juga konten-konten sebelumnya dibuat bukan untuk menanggapi keputusan mereka menjadi mualaf, tetapi kesaksian mereka terkait dengan iman Kristen. Dan ini saya tujukan kepada orang-orang yang non-Kristen yang sering sekali nggak paham-paham. Nah sekarang teman-teman, mari kita menanggapi kesaksiannya ini yang mengatakan bahwa ia bingung dengan konsep ataupun posisi ataupun status ketuhanan Yesus di dalam agama Kristen. Nah sebenarnya kalau beliau ini benar-benar Kristen terpelajar, dalam arti ia mempelajari dengan baik Alkitab, maka dia pastinya akan menemukan bahwa terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang secara tegas bahwa Yesus dan juga kesaksian para murid memberitahukan dengan jelas berdasarkan apa yang tercatat dalam Alkitab bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Misalnya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 secara jelas dikatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan berita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala yang sedang ada di padang menjaga kawanan ternak pada masa itu. Dan yang memberitahukan berita seperti ini bukan manusia, tetapi langsung disampaikan oleh malaikat Allah bahwa hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Dan juga misalnya di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama dan juga ayatnya yang ke-11. Bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-14 ditekankan bahwa
Firman itu menjadi manusia. Bahkan di bagian-bagian selanjutnya, Tuhan Yesus pun juga berkata bahwa aku telah turun dari sorga. Nah sebenarnya teman-teman, berdasarkan beberapa ayat ini saja sudah sangat jelas bahwa mengenai posisi Yesus yang diakui di dalam agama Kristen adalah Tuhan, itu bukan hal yang membingungkan, karena memang sebelum umat Kristen pun memberikan pengakuan yang demikian, Yesus tetaplah pada dasarnya dia adalah Allah. Jadi tidak ada bagian yang kemudian bisa dianggap sebagai sesuatu yang membingungkan sehingga kemudian sulit diterima oleh nalar. Nah kemudian teman-teman sekalian, ini menarik perhatian saya dengan kesaksiannya bahwa setelah mereka menjadi bingung ini, kemudian mereka bertanya kepada tokoh agama dari Islam, mungkin itu ustadz atau apapun itu. Nah ini yang mesti kita pahami sama-sama. Kalau dia ini benar-benar mau mempelajari tentang iman Kristen, maka tentu segala hal yang ia pandang adalah membuatnya bingung, membuatnya tidak mengerti, maka seharusnya dia akan datang kepada pendeta dan menanyakan hal itu kepada pendeta. Sebab begini teman-teman, kalau kemudian tentang iman Kristen ini ditanyakan kepada orang ataupun tokoh agama ataupun pemuka agama yang non-Kristen, ya pastinya kompetensinya tidak relevan. Jadi saya pun kemudian menjadi ragu, benarkah dia ini sebelumnya adalah beragama Kristen? Kenapa ketika menjadi bingung kok yang ia datangi untuk bertanya adalah justru pemuka dari agama lain, yang dia sebut dalam bagian ini adalah agama Islam. Nah karena itu teman-teman sekalian, sekarang berkaitan juga tadi dengan kesaksiannya, saya catat di sini bahwa ia merasa tidak nyaman dengan keyakinan di dalam agama Kristen. Saya tidak mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan apa yang ia maksudkan tidak nyaman dengan agama Kristen. Mungkinkah ini terkait dengan posisi Yesus yang ia sebut di bagian awal tadi. Tetapi yang pasti begini, kesaksian ini mengingatkan saya pada kesaksian mualaf beberapa waktu yang lalu. Teman-teman bisa memperhatikan di video sebelumnya yang juga mengklaim bahwa ia tidak merasa nyaman. Bahkan juga tadi dalam bagian ini ada satu bagian yang mengatakan ada mimpi. Nah sekarang begini, mengenai mimpi ini sebagai saya benar ataupun tidak hanya beliau yang tahu ya. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa mimpi itu adalah bohong. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa mimpi itu adalah benar. Tetapi begini, pada dasarnya di dalam iman Kristen, seperti di bagian awal tadi yang sudah kita baca pun, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sebenarnya ayat ini pun juga berbicara tentang setiap orang yang pada dasarnya adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Mereka pasti akan mengalami damai sejahtera sebab mereka akan memperoleh terang, akan memperoleh ketenangan karena mereka tidak lagi berada di bawah kekuasaan kegelapan tetapi telah dipindahkan dari dalam gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Tapi pada akhirnya apapun yang teman-teman bingungkan terkait dengan iman Kristen, sebaiknya tanyakanlah hal itu kepada pemuka agama Kristen, jangan kepada pemuka agama yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.